Lubang tak berdasar di Tanah Sanggau. Di sebuah lembah terpencil di wilayah Sanggau, Kalimantan Barat, terdapat sebuah cerita tua yang masih hidup dalam bisikan masyarakat Dayak hingga hari ini. Kisah tentang sebuah lubang besar di tengah hutan, gelap, sunyi, dan konon tak berdasar, yang menjadi pintu masuk menuju dunia lain. Tempat ini bukan sekadar legenda, tapi bagian dari sejarah lisan yang diwariskan turun-temurun oleh para tetua adat dan penunggu rimba. Penduduk sekitar menyebutnya sebagai Lubang Langkok Liau. Lokasinya tersembunyi di kawasan yang dulunya merupakan perbatasan antara wilayah kerajaan lama Sanggau dan daerah kekuasaan kelompok suku Dayak lainnya. Cerita tentang lubang ini bukan hanya satu, melainkan berlapis-lapis. Sebagian menyebutnya sebagai tempat pengorbanan, sebagian menyebutnya sebagai penjara bagi makhluk halus pemberontak, dan sebagian lagi percaya bahwa lubang itu menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib para leluhur. Pada masa kekuasaan Raja Sanggau abad ke-18, lubang ini menjadi titik ritual tertutup. Tidak sembarang orang boleh mendekat. Hanya pemangku adat tertentu, para dukun, dan tokoh istana yang mendapat izin dari roh penjaga hutan. Suatu malam, dalam catatan lisan yang diceritakan turun-temurun, seorang panglima kerajaan yang membelot dikabarkan melarikan diri ke hutan. Ia membawa serta tombak kerajaan yang dicuri dari balai pusaka. Sang raja marah besar dan mengirim pasukan untuk mengejar. Tapi sang panglima tidak pernah ditemukan. Beberapa bulan kemudian, seorang penggembala yang tersesat di hutan mengaku melihat sebuah lubang besar yang dikelilingi asap. Ia mendengar suara tangisan dari dalam, diikuti raungan aneh seperti manusia yang tidak sepenuhnya manusia. Ketika ia mendekat, ia melihat bayangan seseorang berdiri di seberang lubang. Sosok itu memegang tombak bercahaya. Tapi saat ia mendekat, tubuh sosok itu terhisap masuk ke lubang dan lenyap dalam sekejap. Masyarakat percaya bahwa sang panglima dibawa oleh kekuatan alam gaib ke dalam lubang tersebut, sebagai hukuman karena mengkhianati sumpahnya. Sejak saat itu, lubang tersebut dikeramatkan. Para pemburu yang nekat menandai wilayah sekitar lubang dengan simbol-simbol untuk menjauhkan roh jahat. Ada pula yang percaya bahwa bila seseorang bermimpi tentang lubang tersebut, maka itu adalah pertanda bahwa ia sedang diperhatikan oleh para leluhur. Lubang Langkok Liau sempat menarik perhatian kolonial Belanda. Pada tahun 1908, seorang pejabat Belanda yang bertugas di daerah Sanggau mendengar cerita tersebut dari penduduk lokal. Dalam catatan hariannya, ia menulis tentang ekspedisi kecil yang ia lakukan bersama 5 orang serdadu dan 2 pemandu lokal. Mereka berhasil menemukan lubang itu. Tapi salah satu serdadu terpeleset dan jatuh ke dalamnya. Tidak ada suara benturan. Tidak ada gema. Hanya kesunyian mutlak yang mengepung. Sejak saat itu, pihak Belanda menutup lokasi itu dan melarang siapapun mendekat. Setelah kemerdekaan, wilayah tersebut sempat dibuka sebagai bagian dari proyek pertanian rakyat. Namun, dalam satu malam badai besar datang dan menghancurkan seluruh lahan yang dibuka. Pohon-pohon rebah seolah tercabut dari akar. Anehnya, hanya area di sekitar lubang yang porak-poranda. Warga menganggap itu peringatan. Sejak saat itu, lubang dibiarkan tak tersentuh. Kini, generasi muda di Sanggau mungkin tak banyak tahu tentang lubang Langkok Liau. Tapi jika kau datang ke salah satu kampung tua di tepi hutan dan bertanya dengan sopan pada para tetua, kau akan mendengar kisah yang sama diceritakan dengan mata yang penuh kehati-hatian. Mereka akan menyebut nama lubang itu dengan suara berbisik, karena percaya bahwa bahkan menyebutnya sembarangan bisa membangunkan kekuatan yang tidur di dalamnya. Dalam dunia yang semakin modern ini, kisah lubang tak berdasar itu seolah jadi dongeng usang. Tapi bagi mereka yang lahir dan tumbuh bersama hutan, dunia gaib bukanlah sesuatu yang harus dibuktikan. Ia hanya perlu dihormati. Dan di jantung hutan Kalimantan Barat, lubang Langkok Liau tetap menanti dalam gelapnya. Tak tersentuh, tak tergali, dan mungkin tak berdasar. Suka kisah seperti ini? Jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang mengenal sejarah mistis tanah Borneo.